Perkenalkan, nama saya Alia Prami Alfarija, NIM 2022 406405125, ingin menjelaskan tentang mengubah bentuk energi. Nah, apa saja sih mengubah bentuk energi tersebut? Kita akan lihat video selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi ragam transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami ragam energi yang tersimpan pada suatu benda. Dan yang keempat, mengidentifikasi ragam energi yang dapat bergerak. Transformasi energi. Nah, energi itu sangat berperan penting loh dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita mengisi perut kita dengan makanan, sehingga kita mempunyai energi yang dapat digunakan untuk bergerak atau melakukan sebuah aktivitas tertentu. Nah, tidak hanya itu, motor, mobil itu memerlukan bensin agar dapat berjalan atau dapat digunakan. Nah, energi itu sangat diperlukan oleh kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan sebuah kegiatan. Energi itu bersifat kekal, yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi itu dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, banyak sekali alat-alat yang dapat mengubah bentuk energi. Nah, apa saja sih alat-alat tersebut? Yang pertama ada energi kimia. Ketika kita makan, kita akan mengeluarkan energi dan yang disebut dengan energi gerak. Nah, lalu ada juga televisi. Nah, televisi itu berasal dari energi listrik. Nah, energi listrik tersebut berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, contoh lainnya seperti setrika. Nah, setrika itu berasal dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, ada juga yang lain seperti kipas angin. Kipas angin itu dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, contoh lainnya seperti baterai. Nah, baterai tersebut menyimpan energi kimia. Nah, energi kimia itu yang tersimpan akan menghasilkan energi listrik. Lalu, energi listrik itu disalurkan untuk berbagai keperluan alat rumah tangga lainnya, seperti setrika, kipas angin, kompor listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada energi yang tersimpan. Nah, energi yang tersimpan pada suatu benda itu disebut sebagai energi potensial. Nah, apa sih energi potensial itu? Nah, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Ada yang tersimpan dalam bentuk energi kimia dan ada juga yang tersimpan dalam energi pegas. Nah, apa saja sih energi yang termasuk dalam energi potensial tersebut? Yang pertama ada energi kimia. Nah, energi potensial adalah bentuk energi potensial karena energinya tersimpan pada ikatan kimia atau suatu zat. Energi potensial kimia dapat dilepaskan melalui berbagai reaksi kimia. Seperti contoh adalah energi makanan di dalam tubuh kita. Nah, manusia itu memerlukan energi untuk berjalan dan bergerak, sehingga kita memerlukan makanan untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, energi itu bukan hanya makanan, tapi baterai juga. Nah, yang kedua ada energi pegas. Energi pegas termasuk energi potensial. Pegas adalah benda yang bersifat elastis, dapat direnggangkan maupun ditegangkan atau dikerutkan akibat pengaruh gaya. Nah, namun tetap kembali ke bentuk semula. Penerapan gaya meregangkan dan menegangkan pegas akan menghasilkan energi yang tersimpan. Nah, contohnya seperti trampolin, busur panah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada energi gravitasi. Secara umum, energi potensial dapat diartikan sebagai energi karena posisi ketinggiannya suatu benda. Nah, definisi tersebut itu dinamakan energi gravitasi. Energi gravitasi adalah energi yang tersimpan pada suatu benda yang terjatuh dari ketinggian terhadap bumi, seperti contoh air terjun. Selanjutnya adalah energi yang bergerak. Nah, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Semua yang bergerak artinya memiliki energi kinetik. Walaupun beberapa benda itu gerakannya tidak terlihat, namun tetap bisa dikatakan sebagai energi kinetik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan energi kinetik untuk bergerak. Nah, yang termasuk dalam energi kinetik itu ada, yang pertama, ada energi panas.
Nah, energi panas adalah bentuk energi kinetik yang dihasilkan dari gerakan atom atau molekul. Ketika atom bergerak dengan lebih cepat atau membawa energi kinetik, rata-rata yang kita sebut sebagai energi panas. Nah, contoh dari energi panas itu seperti jika kita berada di dekat api unggun dan ketika kita membantu proses memasak makanan. Yang kedua ada energi bunyi. Energi bunyi atau suara juga termasuk energi kinetik. Nah, mengapa? Karena energi bunyi itu berasal dari gerakan berupa getaran yang merambat, di mana getaran tersebut membawa energi melalui gelombang yang kemudian menggetarkan udara dan menjadi bunyi yang kita dengarkan. Seperti gong atau kilatan petir. Nah, yang terakhir ada energi mekanik. Nah, energi mekanik itu tersimpan dalam sebuah benda atau objek tertentu. Hingga ketika benda tersebut itu bergerak dengan cepat, maka energi yang ada di dalamnya yang akan dihasilkan itu juga semakin besar. Nah, misalnya saat kita mengayuh sepeda dalam kecepatan tertentu, maka sepeda tersebut akan bergerak. Nah, semakin cepat kita mengayuh, maka semakin cepat juga sepeda itu bergerak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.